Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya PS Official Video. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Purnama Siregar dan saya dari kelas TIP 1806 dan saya kuliah di Universitas Budi Dharma Medan. Analisis korelasi. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kejadian terjadi saling berhubungan. Misalnya, banjir terjadi karena curah hujan yang meningkat. Keuntungan penjualan meningkat seiring terjadinya penambahan jumlah barang di toko, dan kasus-kasus lainnya. Mengapa mengetahui hubungan antara variabel penting? Karena jika diketahui bahwa terjadi hubungan antara dua variabel, maka akan mudah untuk menentukan dan mendeskripsikan nilai variabel lainnya. Pengertian analisis korelasi. Korelasi merupakan sebuah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal yang lain. Secara sederhana, memang seperti itulah pengertian korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara untuk metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel. Apabila terjadi hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan melibatkan terjadinya perubahan pada variabel nilai Y. Istilah disebut dikatakan juga pada istilah sebab akibat. Di sini kita akan mengetahui hubungan antar variabel. Sebelum mengetahui lebih lanjut, ada 4 jenis korelasi yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada korelasi positif, korelasi negatif, korelasi lemah, dan korelasi sempurna. Korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai pada Y. Untuk contoh korelasi positif, dalam penilaian, jika dilakukan penambahan pupuk pada X, maka produksi padi akan meningkat pada Y. Yang kedua itu ada tentunya saja semakin tinggi badan X seorang anak, maka berat badannya akan bertambah pula pada Y. Semakin luas lahan yang ditambah, maka produksi coklat akan meningkat. Korelasi negatif. Jika pada korelasi positif meningkatkan nilai X yang diikuti dengan penambahan nilai Y, korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Untuk contoh korelasi negatif sendiri, apabila harga barang X meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila kenaikan ataupun penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan penurunan variabel Y. Jika digambarkan dengan diagram titik, akan diagram pencar. Titik-titik berderet membentuk satu garis lurus, hampir tidak ada pencaran. Cara mengetahui ataupun tidaknya korelasi. Teknik untuk mengetahui ataupun tidaknya korelasi antara dua variabel dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu membuat diagram pencar dan menghitung konvensi korelasi. Contoh kasus yang dimiliki korelasi. Hubungan antar kenaikan BBM X dengan harga kebutuhan pokok Y. Hubungan tingkatan pendidikan X dengan tingkatan pendapatan Y. Hubungan umur pernikahan pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan. Hubungan tingkatan pendidikan ibu, dan hubungan kesehatan gizi bayi. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada pembahasan analisis korelasi ini. Jika ada salah-salah kata ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di mata Anda, saya duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.